Beberapa waktu terakhir muncul pemberitaan terkait salah seorang pekerja migran Indonesia di Singapura atas nama Septia Kurnia yang lumpuh saat kembali ke Indonesia. Diketahui, Septia menjalani operasi atas sakit yang dideritanya di salah satu rumah sakit di Singapura dan muncul dugaan malpraktik. Bagaimana kemudian fakta yang didapatkan oleh KBRI Singapura selaku pihak otoritas di sana? Saat ini saya sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Sebenarnya bagaimana ya, Pak, terkait kronologi dari kasus tersebut karena muncul simpang siur adanya dugaan malpraktik terkait kondisinya saat ini. Dan kemarin juga sempat Menteri P2MI datang ke rumahnya untuk berkunjung juga dan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah pekerja migran ilegal. Boleh mungkin kami butuh konfirmasinya dari Bapak, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama memang sebetulnya Ibu Septia bukan PMI ilegal, tetapi PMI non prosedural. Jadi di Singapura ini ada dua metode untuk masuk. Pertama adalah prosedural. Prosedural itu biasanya mereka masuk Singapura dengan menggunakan agensi. Jadi ada agensi yang membawa dari Indonesia, memperkenalkan pada agensi Singapura, kemudian mempertemukan dengan employer di Singapura. Ada yang non prosedural, itu biasanya mereka yang memiliki kontak langsung. Jadi pekerja migran ini langsung berhubungan dengan pihak employer dan kemudian bekerja di Singapura. Tetapi kedua-duanya di Singapura itu menjadi legal dan para pekerja itu, pemberi kerja itu diwajibkan melaporkan semuanya kepada MOM, kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dalam kasus Ibu Septia sendiri sebetulnya memang sangat memprihatinkan dan tentu kita juga ikut sedih. Jadi kami di KBRI baru mendapatkan kabar sekitar 8 Oktober tahun ini dari pemberi kerja. Pemberi kerja itu menghubungi KBRI melaporkan bahwa pekerja migrannya itu mengalami kesakitan yang luar biasa dan kemudian sampai sempat pingsan dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Nah, dari hasil diagnosa pihak rumah sakit Sengkang itu didapati bahwa yang bersangkutan memang mengalami yang disebut dengan frontier gangrene. Artinya ada kelainan pembengkakan kelenjar di saluran reproduksinya. Dan itu adalah proses yang sudah menaun, ya sudah akut, bukan kejadian yang baru, tetapi memang puncaknya terjadi ketika beliau sudah bekerja di Singapura dan dilakukan perawatan. Nah, perawatan untuk Ibu Septia ini memang dilakukan dengan prosedur yang benar. Jadi kalau dikatakan ada malpraktek, tidak ada malpraktek. Betul-betul penyakitnya diagnosanya benar, tindakannya benar. Tetapi kemudian yang menjadi masalah, pihak pemberi kerja itu ketika mendatangkan Ibu Septia ke Singapura, itu mengasuransikan Ibu Septia dengan biaya sekitar 60.000 dolar Singapura. Jadi sekitar 700 juta. Nah, dalam prosesnya, karena kemudian penyakitnya itu penyakit yang tidak mudah, bahkan diagnosanya sendiri membutuhkan, kalau tidak saya salah laporannya itu membutuhkan biaya sekitar 35.000 Singapura dolar. Dan dalam penanganan di Singapura ini kemudian habis sampai 140.000 Singapura dolar. Dan sekali lagi ini penyakit yang memang apa eh, berat sebetulnya dan sekali lagi ini mempengaruhi kondisi psikisnya. Karena itu kemudian KBRI mengontak suaminya. Suaminya Pak Wahyu diberitahu bahwa istrinya mengalami kondisi seperti ini dan kemudian diputuskan untuk dipulangkan. Tapi sekali lagi pulang dari Singapura dalam kondisi sakit itu kan harus ada rekomendasi dokter. Sampai kemudian KBRI mendapatkan jawaban bahwa fit to fly, tetapi sekali lagi karena membutuhkan sebetulnya air ambulans dan itu tidak memungkinkan dan kalau kemudian blocking pesawat itu juga
membutuhkan seat yang banyak, sehingga diputuskan untuk dikembalikan melalui jalur Batam, supaya kemudian dirawat dulu di Batam. Karena dengan ferry itu dia bisa tetap tidur dan kemudian bisa sampai ke Batam dan dirawat di rumah sakit Batam. Dari sana kemudian dirawat selama 10 hari di Batam, baru kemudian dipindahkan ke Juanda. Nah, KBRI sendiri sudah 5 kali memberikan laporan kepada pejabat berwenang di Indonesia, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, sejak tanggal 8 Oktober sampai tanggal 28 Oktober, ketika kemudian yang bersangkutan sudah dikembalikan ke Indonesia. Dan kami koordinasi dengan Rumah Sakit Juanda, koordinasi dengan Rumah Sakit Batam, dan semua prosesnya memang dilakukan secara proper, bahkan kemudian KBRI mendatangkan suaminya dan memberikan tiket untuk Pak Wahyu dari Surabaya ke Batam dan untuk mendampingi istrinya ketika kembali ke Surabaya. Oke, Pak. Berarti dalam prosesnya itu pun pihak KBRI juga membantu gitu ya untuk ada tenaga medis yang mendampingi dalam prosesnya. Karena kan kalau kita lihat situasinya kan sakitnya sudah menahun, kemudian situasinya dia kembali ke Indonesia harus lewat jalur feri gitu ya, jalur laut gitu. Berarti ada tenaga medis juga yang ikut mendampingi selain suaminya, Pak? Betul, jadi dari Singapura tentunya ada petugas teknis dari rumah sakit Sengkang sampai kemudian diserah terimakan di rumah sakit Batam, dan semua kronologis mengenai penyakit yang dialami Ibu Septia itu sudah dilaporkan, dan kemudian bahkan ketika sampai Juanda semua tim medis tentunya tahu. Jadi kalau mungkin pihak keluarga tidak menyampaikan, bukan karena tidak ditreatment, tapi mungkin karena ketidaktahuan. Dan karena itu kemarin saya juga sudah menghubungi pihak Kementerian Pekerja Migran Indonesia untuk menyampaikan bahwa kronologis ini sebetulnya bukan baru. Mungkin karena Pak Menteri belum menjabat waktu tanggal 8 Oktober, mungkin tidak memantau, tetapi saya sudah sampaikan kepada Ibu Wamen, Ibu Kristina, mengenai kasus ini, dan semua kronologis serta cerita di balik semua perjalanan dari Ibu Septia. Dan sekali lagi KBRI tentunya, karena kami punya perlindungan WNI, jadi yang seringkali yang terjadi itu adalah ketika pekerja migran itu berangkat bekerja ke Singapura, kami di KBRI seringkali tidak pernah mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang akan bekerja di mana, nomor teleponnya berapa. Kami harus berupaya untuk bisa mendapatkan data itu, dan ketika terjadi masalah seperti yang dialami Ibu Septia, itu awalnya dari PMI menjadi PWNI, dan itu menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri. Dan kami di Kementerian Luar Negeri ada departemen khusus yang mengurusi perlindungan WNI, dan itu berlaku semua, termasuk untuk PMI, termasuk Ibu Septia yang mengalami sakit yang sangat berat. Terkait keputusan repatriasi itu, Pak, apakah kemudian ini juga berkaitan dengan prosedural itu tadi, kemudian bagaimana kemudian majikannya tidak punya tanggung jawab yang mengikat seperti itu, maka kemudian direpatriasi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, karena juga ada pertanyaan gitu ya dari beberapa komentar di masyarakat gitu. Apakah kemudian dipulangkan karena sudah sakitnya sudah seperti itu atau bagaimana gitu, Pak? Ya, tentunya sekali lagi ini kesepakatan antara dua belah pihak, antara pekerja migran, keluarganya Ibu Septia, dan pemberi kerjanya. Dan kondisinya tentunya visibility-nya harus dipertimbangkan, karena sekali lagi biaya yang sudah di-charge oleh pihak rumah sakit itu sudah 140.000, jadi sudah hampir 1,5 miliar rupiah. Sementara biaya untuk asuransinya itu hanya 60.000. Jadi pihak pemberi kerja itu sudah harus menambah 80.000 Singapura dolar, itu hampir 1 miliar rupiah. Jadi memang ini kesepakatan antara pihak keluarga, karena itu kemudian disampaikan oleh pihak KBRI untuk mempertemukan bagaimana cara penyelesaiannya, dan keputusan pihak keluarga adalah meminta untuk dikembalikan. Jadi sekali lagi, ini tidak ada dipulangkan dengan paksa, tetapi ini adalah kesepakatan dari kedua belah pihak apa yang terbaik untuk Ibu Septia.
Baik, jadi kita bisa tegaskan bahwa di sini semua kesepakatan, begitu ya Pak ya? Lalu Tuh. terakhir nih Pak, marak juga kan, maksudnya tadi kita juga sudah mendapatkan cerita dari Dutaan Besar Republik Indonesia di Singapura bahwa banyak sekali PMI yang eh, bekerja datang ke sana non prosedural dan lain sebagainya. Adakah kemudian harapan dan saran maupun juga himbauan gitu ya dari Bapak Dubes seperti apa kemudian kepada calon-calon PMI yang ada gitu ya? Karena kita tidak ingin kejadian ini berulang dan kemudian menjadi bola liar atas informasi yang beredar. Silakan, Pak. Kami selalu menyampaikan bahwa ini harusnya dikaitkan dengan kebijakan besar pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Apa sebetulnya yang kita inginkan dengan pengiriman tenaga kerja di luar negeri? Kami di KBRI selalu menyampaikan bahwa sebetulnya Indonesia ini kan akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Kalau kemudian kita betul-betul ingin menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia, maka orang yang bekerja, diaspora yang bekerja di luar negeri, seyogianya adalah para white collar, bukan blue collar. Mereka harus bekerja memang karena mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi, dan dibutuhkan oleh lapangan kerja di luar negeri. Ini yang dilakukan oleh negara-negara yang maju, bahwa mereka mengirimkan orang keluar adalah bukan untuk menjadi pekerja migran, khususnya untuk domestic worker. Di Singapura, kita punya 250.000 pekerja migran, tetapi 160.000 itu adalah domestic worker. Kami berupaya sekarang naik kelas misalnya, mendorong supaya diberikan pelatihan sebelum mereka pergi ke luar negeri. Dan itu harus serius dilakukan oleh pemerintah di Jakarta, bahwa yang dikirim itu adalah orang-orang yang punya kapasitas dan betul-betul mau bekerja. Dan alhamdulillah misalnya sekarang ada 65 orang tenaga perawat yang sudah masuk di rumah sakit di pemerintah di Singapura. Tentunya saya dan teman-teman KBRI dan kita seluruh warga Indonesia berharap sekali lagi mereka yang bekerja ke luar negeri itu bukan tenaga kasar, bukan domestic worker. Sekali lagi karena kelas kita mau naik. Nah, supaya mereka naik kelas, maka kemudian pelatihan di dalam negeri itu harus dilakukan dengan cara baik. Yang kedua adalah pengiriman ke luar negeri itu harus diperketat dan betul-betul harus satu pintu, harus menjadi prosedural. Karena kalau sekali lagi, kalau non prosedural, langsung antara pemberi kerja dan pencari kerja, kami di KBRI kebingungan. Kami sampai sekarang, ya, Kementerian Luar Negeri menghimbau untuk lapor diri, ya kan. Sampai sekarang kami tidak pernah punya data yang pasti berapa jumlah orang Indonesia yang ada di Singapura, tinggal di mana mereka. Ketika COVID, kami kesulitan untuk melacak mereka, untuk mengirimkan bantuan obat-obatan, vitamin, segala macam. Karena memang datanya tidak ada. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi bangsa yang dihormati, maka pendidikan harus didorong. Orang harus dicetak untuk mempunyai kemampuan khusus, dan ketika mereka bekerja di luar negeri, mereka itu bekerja di bidang-bidang yang memang memiliki keterampilan yang khusus, dan itu pasti akan lebih membanggakan. Banyak orang Singapura dan orang Indonesia di Singapura yang berhasil, mereka menduduki jabatan-jabatan tinggi, artinya orang-orang Indonesia punya kapasitas untuk menduduki jabatan yang tinggi. Tetapi sayangnya sekarang masih bagian besar dari 250.000 orang, 160.000 orang itu adalah para domestic worker. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak berarti. Pekerjaan itu luar biasa. Mereka itu wanita-wanita tangguh. Tapi sekali lagi ketika ada satu dua kasus seperti ini, ya kan, ini adalah salah satu gambaran bahwa memang tidak mudah untuk bekerja di luar negeri. Faktor kesehatan, kesiapan mental, dan tidak ada yang tahu ketika Ibu Septia pergi bekerja ke Singapura, kan tidak tahu bahwa beliau ternyata sudah mengalami menderita frontier gangrene seperti ini, yang kemudian membutuhkan perawatan. Jadi ketika masuk Singapura baru beberapa saat tiba-tiba kolaps, tiba-tiba sakit, ya memang itu adalah sebuah penyakit yang sudah berlangsung beberapa tahun, dan faktor kesehatan kita memang itu salah satu masalah yang jadi pekerjaan rumah kita. Tapi sekali lagi banyak hal yang perlu kita perbaiki, tapi sekali lagi
jumlah kasus yang ada di Singapura berkaitan dengan persoalan seperti ini memang tidak banyak, hanya kurang dari 1% dari sekitar 250.000 kasusnya per tahun, mungkin hanya hitungan apa jari, apalagi kasus yang apa seperti yang dialami Ibu Septia ini tidak banyak. Ini hanya betul-betul satu kasus. Yang lain mereka hidup sangat baik, mereka juga berkembang. Ada yang bekerja sudah 16 tahun, ada yang 18 tahun, 20 tahun, dan mereka setiap kali saya bertemu mereka, mereka dalam suasana yang penuh kegembiraan. Saya sampaikan setiap kali ada masalah, datanglah. KBRI ini adalah rumah bagi kita semua, dan kalau ada masalah silahkan lapor sehingga kami kemudian bisa bertindak. Kalau tidak pernah ada laporan, kami tidak pernah tahu, karena sekali lagi kami tidak pernah tahu berapa jumlah orang Indonesia yang bekerja di Singapura dan di mana mereka bekerja itu. Baik, Pak. Berarti penjelasannya cukup menggambarkan bagaimana kondisi juga ya PMI di sana, WNI Indonesia di sana, dan ini adalah kerja hulu ke hilir gitu ya. Tidak hanya kerja dari KBRI saja, tapi juga perlu dari hulu dan hilir. Baik, terima kasih atas informasinya, atas konfirmasinya sekali lagi, Pak Dubes.